Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang terus setia belajar bersama kami di Hidup Bersama Al-Quran edisi Tafsir Al-Misbah hari ini berada dalam berkah Allah, dan semoga di episode hari ini kita bisa dapat banyak pelajaran berharga dari Quran Surah Ar-Rahman. Saya dan Abi akan mulai dari ayat 46 hari ini teman-teman, dan akan ada banyak uraian yang menggambarkan sesungguhnya bagaimana kita bisa dapat dorongan utama untuk beragama, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan penjelasan Abi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kita terangkan dulu apa arti maqama rabbih. Maqama rabbih. Maqam itu tempat berdiri. Kalau kita terjemahkan ini, maqama rabbih tempat berdiri Tuhannya. Okay. Nah, tentu makna ini tidak sesederhana itu. Maqam itu juga berarti kedudukan. Oh, dia mempunyai maqam yang tinggi. Kedudukan yang tinggi. Maqam Ibrahim. Okay. Jadi bagi siapa yang takut berkaitan dengan kedudukan Tuhannya, maka dia mendapatkan dua sorga. Dua surga? Dua sorga. Sebentar kita terangkan apa arti dua sorga. Orang yang berdiri, orang yang menghadap Tuhan dan takut kepada Tuhan, ada dua kemungkinan. Dia takut menyangkut dosa-dosanya. Yang takut dia menyangkut dosa-dosanya. Orang yang takut dapat dua surga. Yang kedua, Abi beri, ada satu orang sangat terhormat. Karena wibawanya, saya kagum padanya. Tetapi saya takut dekat. Menjaga jarak saking hormatnya. Saking hormatnya sehingga dia, waduh, saya nggak pantas rasanya di sini. Nah, jadi ada dua kemungkinan takut di sini. Bisa jadi seorang hamba takut kepada Tuhannya ketika dia menghadap kepadanya, takut menyangkut dirinya yang bergelimang dosa. Jadi menghindar. Menghindar. Bisa jadi juga dia takut kepadanya, tidak berani menghindar karena ini terlalu hebat dan sebagainya. Okay. Dari sini kita rinci lagi sedikit ini. Jadi takut bisa dua macam. Okay. Takut kena marah, ya kan? Atau takut karena merasa diri tidak wajar karena ini terlalu hebat. Dan yang dibilang puncak pengabdian itu adalah pada saat kita takutnya tuh bukan karena takut kena marah ya, Bi ya? Bukan takut kena marah. Tapi bukan takut karena dosa dan sebagainya atau menghindari neraka, tapi takut karena kita ingin mengabdi. Ingin mengabdi, bagus. Karena itu kata ulama, dalam berinteraksi dengan Tuhan, memang yang pertama adalah takut. Yang pertama tuh yang dasar, Bi, yang dasar tingkat bawah. Itu, tingkat bawah. Semakin kita mengenalnya, semakin berkurang rasa takut itu, tetapi semakin bertambah kerinduan kepadanya. Okay. Kalau di ini digambarkannya jadi bukan push factor yang membuat kita menghindar, tapi pull factor saking indahnya kita Allah, tertarik. Saking agungnya Dia. Tapi di situ di tingkat kedua ini masih dinamai takut dalam pengertian itu. Ada yang ketiga. Apa itu, Bi? Kalau sudah semakin kenal Allah, sudah cinta. Okay. Takut tidak lagi menjadi itu Rabi'ah Al-Adawiyah. Betul. Kalau saya mengabdi karena takut neraka tidak usah, karena mengharap surga tidak usah, tapi cinta kepadamu itu yang menjadikan. Jadi itu yang kalau Rabi'ah Al-Adawiyah kan menggambarkannya tulus ya, Bi ya. Tulus. Jadi bukan karena surga dan neraka, tetapi karena tulus cinta kepada Allah yang Maha Agung dan betul-betul kita cintai. Nah, udah sampai sini belum nih kita? Pengabdiannya aduh jauh banget, Wi. Kita bersyukur deh kalau takut aja dalam pengertian itu. Lulus tingkat 1 aja udah lumayan. Tingkat 1 aja, alhamdulillah. Karena itu pun dijanjikan
Waliman khafa maqama rabbih jannatan, 2 sorga. 2 surga. Apa yang dimaksud dengan 2 sorga? Bermacam-macam pendapat ulama. Ada yang berkata 2 sorga, 1 di kiri, 1 di kanan. Jadi sebenarnya cuma 1 tapi di 2 tempat. Nah, ada yang katakan bahwa 2 sorga itu adalah sorga buat dirinya dan sorga yang lain buat anak cucunya yang ikut sama dia. Kita pernah terangkan, ya toh. Nah, ada lagi yang berkata 2 sorga itu adalah material dan spiritual. Jadi jenis kenikmatannya jenis berbeda. kenikmatannya beda-beda. Wallahu a'lam. Baru dikatakan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban zawata afnan. Kedua sorga itu memiliki pohon-pohon yang dahannya rimbun dan sebagainya. Toh fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihi ma ainani tajriyan. Di sana ada 2 mata air yang mengalir. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihi ma min kulli fakihatin zawjan. Di sana ditemukan untuk setiap buah-buahan 2 jenisnya. Gimana maksudnya 2 jenisnya? Abi mau beri gambaran. Ada yang mengatakan 2 jenisnya itu adalah manis dan kecut. Asam. Ada orang yang suka asam. Dapat yang itu. Yang suka rujak nih asam. Anak-anaknya Ella nih Shirin nih lah hobinya nggak asam-asam. Ada lagi yang berkata yang sudah mateng dan yang belum matang. Atau korma. Semua 2 macam yang tersedia. Muttaqi'ina ala furushin bata'inuha min istabrak. Mereka itu berketelkan di furush. Furush itu kita bisa katakan tempat tidur yang tidak menempel ke lantai. Jadi ranjang. Ya kan? Furushin bata'inuha. Sisi dalam tempat tidur itu atau bantal-bantal itu, sisi dalamnya saja terbuat dari sutra yang kasar. Sutra yang halus kali, Bi? Enggak. Sutra yang kasar. Istabrak itu sutra. Yang kasar. Sisi dalamnya. Sutra ini tebal gitu maksudnya. Sutra tebal. Oke. Nah, sisi luarnya bagaimana? Lebih bagus lagi. Pasti lebih bagus. Tidak dijelaskan karena tidak ada kata-kata yang dapat menjelaskan keindahannya. Yang kalau dalamnya saja sudah dari sutra, apalagi di luarnya. Ada yang mengatakan bahwa itu penuh cahaya. Min istabraqin wajanal jannataini dan kedua kebun yang ada di sorga itu buah-buahannya mudah sekali dipetik. Dekat, tinggal petik. Nggak usah bangun, nggak usah belanja dulu ya, Bi. Oke. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna qasiratut tarf. Di sana ada wanita-wanita yang pandangannya terbatas. Terbatas pada apa? Terus pada suaminya, lihat ininya. Lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Tidak pernah disentuh sebelumnya oleh seorang manusia, tidak juga oleh jin. Nah, kita mau berhenti pada jin. Manusia menyentuh perempuan itu wajar. Jin bisa menyentuh enggak? Bisa menyentuh. Itu sebabnya Nabi bersabda, kalau kamu mau berhubungan, baca doa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan amma razaqtana. Hindarkan setan dari kami. Dan ada ilustrasi, ada satu orang pernah bernazar, kalau saya dapat anak, saya mau kasih hadiah setan. Karena dia sudah lama nunggu tidak dapat. Satu waktu dia dapat anak, dia lupa nazarnya. Terus tidak lama setan, ini kisah simbolik. Tidak lama setan muncul, kamu punya utang, pernah janji saya. Oh iya betul, saya cari kamu tapi saya tidak temukan kamu. Jawabannya. Alasan. Terus dia bilang kamu salah. Kalau mau ketemu saya, pergi lihat. Kalau kamu lihat ada anak durhaka pada orang tuanya, itu anak saya. Ya Allah. Kalau kamu lihat
ada seorang yang di pasar menipu, kasih dia, itu anak saya. Ada lagi satu, kalau kamu melihat ada satu orang habis sholat langsung berdiri, tidak baca walau doa, itu anak saya. Nah, jadi apa yang Abi ingin katakan, ada anak-anak setan. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang diilustrasikan oleh kisah yang Abi sampaikan ini, dan mudah-mudahan lewat ayat selanjutnya yang akan kita bahas di bagian berikut ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih detail lagi tentang ganjaran dan apa yang perlu kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemana-mana teman-teman, saksikan sesudah yang berikut ini. Pendidikan Kader Mufasir adalah salah satu program dari Pusat Studi Al-Quran. Program intensif khusus bagi peserta yang sudah mendalami ilmu tafsir di perguruan tinggi dan berhasil lolos seleksi dari seluruh Indonesia. Selama 6 bulan sampai 1 tahun, para kader ini mendapat pengayaan serta mentoring ilmu-ilmu Al-Quran lainnya dari Dewan Pakar PSQ. Program ini bertujuan melahirkan mufasir yang mumpuni serta mampu menghasilkan karya untuk kemaslahatan umat. Terima kasih masih hadir di sini teman-teman, dan mudah-mudahan suasana hatinya gembira karena kita baru saja menggambarkan ayat-ayat yang menceritakan tentang nikmat-nikmat yang akan diperoleh oleh penghuni surga. Nah, ada pertanyaan, ini Abi, pertanyaannya dari Pak Alwi di Solo. Ini bertanya soal nikmat di surga. Nikmat di surga yang paling tinggi yang diterima oleh orang mukmin itu seperti apa? Nah, pasti jawabannya menenangkan hati. Saya ingin memberi kesempatan kepada Ustadz Abdul Qadir Maliki, alumni dari Bait Al-Quran, Pusat Studi Al-Quran, untuk memberikan jawabannya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab sebuah pertanyaan, yaitu apa nikmat yang paling besar dan yang paling tinggi yang diterima oleh orang mukmin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat nanti, yaitu orang-orang mukmin akan melihat zat Allah langsung, bahkan mereka berseri-seri tatkala melihat zat Allah itu. Hal ini termaktub dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Tidak terbayang bagaimana nikmat yang dirasakan oleh orang mukmin pada saat itu. Untuk itu marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah agar rahmatnya selalu tercucur kepada kita sehingga kita dapat merasakan nikmat yang telah disebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, terima kasih jawabannya Ustadz. Saya ingin lanjutkan uraian dari Abi. Kita ada di ayat 60 dan 61 nih Bi. Ayatnya pendek tapi uraiannya panjang nih kayaknya dari Abi. Ya, gimana Bi? Bagus. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Ayat ini satu dari 3 ayat yang oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi itu imam, dia tokoh dalam tafsir. Dia bilang ada tidak kurang dari 100 pendapat tentang maknanya. Dari satu Kata ayat ini, kata ini pun 100 pendapat. 100 pendapat. Dia katakan ada 3 ayat dalam Al-Quran yang seperti itu. Pendapat bermacam-macam dan semua bisa benar. 3 ayat itu, yang pertama firman Allah, Udkuruni adkurkum. Ingat aku ingat padamu. Apa maknanya ini? Yang kedua, in udtum udna. Kalau kamu kembali, kami juga akan kembali. Kalau kamu kembali jahat, kami kembali melakukan apa yang ini. Kalau kamu kembali sehingga menjadi baik, kami juga akan kembali untuk menjadi baik. Yang ketiga, hal jazaul ihsani illal ihsan. Apa maknanya? Macam-macam pendapat. Yang pertama, ihsan yang pertama, tauhid. Kalau kamu berbuat kebaikan dengan mengakui keesaanku,
aku akan membalas dengan sorga. Jadi pertanyaan sebenarnya yang merupakan penegasan. Apakah balasan dari yang berbuat baik tidak lain kecuali ini? Bukankah demikian? Satu, tauhid. Yang kedua, berbuat baik yang dimaksud amal-amal baik. Kalau kamu berbuat baik dengan amal-amal baik, kami akan berikan kamu ganjaran yang baik. Amal baik di dunia, kami berikan kamu yang baik di akhirat. Gitu. Bisa lagi, kalau kamu bersyukur, kami berikan kamu ganjaran. Jadi bermacam-macam. Yang jelas bahwa apa yang dikemukakan di dunia dari kebaikan, itu memperoleh ganjarannya kebaikan juga di akhirat, walaupun tingkat baiknya tidak bisa dibandingkan. Karena yang di akhirat itu tidak terbayangkan luar biasa kebaikan yang akan dianugerahkan luar biasa kepada kebaikan yang akan dianugerahkan. Satu hal yang menarik, kita sudah baca ini sorga dan sebagainya. Memang sorga seperti itu. Abi udah bilang waktu itu, lebih indah dari yang kita bayangkan. Gitu. Lebih indah. Jadi sebenarnya ini satu hal. Al-Quran itu ingin melukiskan sesuatu yang sangat indah. Tetapi kita tidak bisa mengetahui keindahannya. Tidak bisa kita ketahui. Maka bagaimana? Jalan untuk menggambarkannya adalah memberikan gambaran-gambaran keindahan yang terjangkau oleh kita. Nah, gambaran keindahan yang terjangkau itu tentu saja disesuaikan dengan lawan bicara. Tingkat pemahaman lawan bicara. Tingkat pemahaman sekaligus apa yang difahami oleh lawan bicara. Betul. Abi mau beri contoh. Ada orang berkata, kalau sorga itu kan mata air, ini ya. Kita di Indonesia juga begitu. Di Sidrap kata Abi. Iya. Kampungnya Di kampung Abi saya. itu indah dengan sungai-sungai. Iya kan? Ya. Tetapi kita tidak bisa mengetahui bagaimana. Itu sebabnya Al-Quran ketika berbicara tentang sorga antara lain berkata, masalul jannati allati, perumpamaan sorga. Jadi bukan seperti itu. Dia berbicara tentang buah-buahan. Dia berbicara tentang daging ini, daging ini. Dia katakan daging burung, korma ini. Itu karena itu yang difahami oleh masyarakat sana. Itu jadi bukan seperti. Begitu juga neraka. Neraka itu gambaran tentang siksa. Kata Profesor Abdul Karim Al-Khatib, boleh jadi ada orang di dunia ini yang merasa didinginkan itu lebih tersiksa daripada dipanaskan. Jadi untuk orang itu ya bukan api yang mendidih dan sebagainya itu yang menakutkan. Iya kan? Jadi disesuaikan. Ini satu dulu. Jadi jangan gambar oh itu sorga seperti itu. Oh ini biasa saja. Enggak. Ketika disodorkan kepada mereka buah-buahan, itu pada mulanya mereka berkata, itu dalam Al-Quran, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Inilah yang dulu kita dapatkan waktu di dunia. Terus utubihi mutasyabihan, tidak. Itu hanya warnanya yang sama, namanya yang sama, tapi jadi beda. Itu satu. Yang kedua yang Abi mau jelaskan dalam konteks ini adalah mengapa ini berulang-ulang. Nah, artinya uraian tentang sorga berulang-ulang. Walaupun terkadang di sini ada penambahan. Uraian tentang kewajiban salat berulang-ulang ini. Ini Al-Quran bukan kitab ilmiah. Kalau kitab ilmiah ada babnya. Tidak perlu terulang. Ini kitab dakwah. Dia mengajak orang. Bahkan bisa jadi ada sesuatu yang kita kerjakan masih diajak lagi. Abi beri contoh. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman percaya, berimanlah. Sudah beriman diajak beriman. Beriman lagi. Di sini diartikan tingkatkan keimanan. Nabi SAW diperintahkan pada wahyu pertama, wasiyabaka fatahhir.
pakaianmu bersihkan. Apa itu berarti pakaian beliau tidak bersih? Tidak, tapi perlu lebih bersih lagi. Begitu. Karena ini kitab dakwah, mengajak. Boleh jadi kali ini dia belum terima, besok dia sudah terima. Boleh jadi kali ini sudah terima, ada lagi yang lain belum menerima, diulang lagi. Ini kitab dakwah, jadi berulang-ulang. Nah, karena itu pesan Al-Quran lagi, jangan bosan mengulangi ajakan kepada kebaikan. Jangan bosan, selalu penuh harapan, walaupun mungkin awalnya ditolak, walaupun perbaikannya itu terjadi sedikit demi sedikit, belajarnya belum utuh, itulah dakwah ya Bi, sesungguhnya. Dan itu yang dicontohkan oleh Al-Quran pada saat ayat-ayat ini mencoba berdakwah kepada umat Islam yang membacanya. Dan karena itu pula Al-Quran menggarisbawahi bahwa orang yang rugi, yang berada dalam kerugian itu antara lain yang tidak sabar. Tidak sabar. Tidak sabar dalam mengajak kepada kebaikan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau sabr. Nah ini banyak nih kita yang nggak sabar, yang merasa memberitahu hanya sekali saja sudah cukup. Memberitahu yang kedua itu dengan marah-marah, memberitahu yang ketiga udah histeris luar biasa, udah ya terserah aja deh gitu dan sebagainya. Wal asri inna al-insana khusran illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi nah ini yang dicontohkan oleh kitab suci ini. Walaupun tentunya kita harus berkata setiap ayat itu walaupun ayatnya sama, habis sudah pernah terangkan, kita bisa memperoleh manfaat-manfaat baru dari apa yang kita terangkan. Dan itulah lagi keistimewaan Al-Quran, walaupun ada pengulangan yang memang selaras dengan tujuan dakwah untuk terus mengingatkan, tetapi selalu ada kesempatan untuk belajar hal baru, dan mudah-mudahan motivasi untuk terus belajar, motivasi untuk terus memperbaiki diri, dan insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah alasan kenapa kita semua hadir di sini, Abi. Terima kasih uraiannya, terima kasih yang sudah belajar bersama di Hidup Bersama Al-Quran edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah.